Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dimulai dari saya. Halo Jemekita Kabupaten Lahat, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas. Selamat datang kembali di Jempolan Podcast, Jendela Edukasi Masyarakat, Pusat Obrolan Layanan Kesehatan. Pada episode keempat kali ini, kita akan membahas tema yang lebih menarik lagi, yaitu mengenal lebih dekat bidang pencegahan dan pengendalian penyakit atau P2P di Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Mungkin sebagian masyarakat sudah sering mendengar istilah bidang P2P, tetapi belum banyak yang mengetahui apa saja sih tugasnya dan peran penting bidang tersebut di dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber Ibu Heni Laksmi SKM selaku Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Terima kasih bisa hadir di podcast kali ini, bisa berbagi informasi kepada masyarakat. Nah, mungkin banyak masyarakat yang sudah mengenal Dinas Kesehatan, tetapi belum mengetahui secara spesifik apa sih itu bidang P2P. Bisa dijelaskan Ibu secara sederhana apa sih bidang P2P itu? Baiklah, terima kasih. Bidang P2P adalah bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dan merupakan salah satu bidang yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat yang membawahi 3 seksi atau 3 subkoordinator. Yang pertama adalah seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular, diantaranya itu ada penyakit TB, HIV, hepatitis, DBD, dan penyakit menular lainnya. Yang kedua yaitu seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Di antaranya itu ada penyakit jantung, hipertensi, diabetes, dan kanker. Dan yang ketiga yaitu seksi surveilan dan imunisasi. Baik, jadi ada 3 seksi ya Bu dalam bidang P2P di Dinkes ini. Iya, benar sekali. Lalu Bu, apa saja sih tugas utama dari bidang P2P dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat? Bidang P2P bertugas menyusun kebijakan, membina, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program pengendalian penyakit menular. Sedangkan tujuan utamanya adalah menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit melalui upaya promotif, preventif, deteksi dini, dan pengendalian faktor resiko. Selain itu, bidang P2P memiliki beberapa tugas penting lainnya, antara lain melaksanakan surveilan epidemiologi, yang kedua menyelenggarakan program imunisasi, yang ketiga pengendalian penyakit menular yang seperti tadi saya sudah sebutkan, antara lain seperti TB, HIV, hepatitis, dan penyakit menular lainnya. Yang keempat, pengendalian penyakit tidak menular seperti juga penyakit jantung, diabetes, hipertensi, dan penyakit kanker. Selanjutnya, melaksanakan penyelidikan epidemiologi ketika terjadi kejadian luar biasa atau KLB. Selanjutnya, melakukan edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penyakit. Dan yang terakhir adalah berkoordinasi dengan puskesmas, rumah sakit, laboratorium, pemerintah daerah, lintas sektor dalam upaya pengendalian penyakit. Wah, ternyata perannya luas banget ya Bu. Jadi bukan cuma menangani penyakit yang sudah ada, tetapi juga fokus ke pencegahan dari awal. Selanjutnya Bu, kenapa sih kita sebagai masyarakat perlu tahu tentang bidang P2P itu? Emang sepenting itu masyarakat perlu tahu keberadaan bidang P2P ini? Iya, benar sekali Intan. Karena sebagian besar penyakit sebenarnya dapat dicegah, itu melalui imunisasi, deteksi dini, perilaku hidup bersih dan sehat, screening kesehatan, serta pengendalian faktor resiko, sehingga masyarakat dapat terhindar dari berbagai jenis penyakit. Nah, bidang P2P berperan memastikan upaya pencegahan tersebut berjalan secara berkesinambungan. Oh, jadi intinya kita nggak cuma nunggu sakit ya Bu, tapi justru bisa mencegah dari awal. Berarti makin paham ya, kalau kesehatan itu bukan tanggung jawab tenaga kesehatan, tapi kita semua juga cukup berperan penting untuk melakukannya. Benar sekali Intan, karena pencegahan lebih baik daripada mengobati. Baiklah Bu, boleh dong Bu di-spill program-program andalan dari bidang P2P yang lagi dijalankan sekarang?
Oh iya, benar sekali. Seperti tadi kita ada 3 seksi. Jadi program yang kita jalankan sekarang itu ada program surveillance epidemiologi, yang kedua program imunisasi, yang ketiga program pengendalian penyakit menular, yang keempat program penyakit tidak menular, serta deteksi dini faktor resiko terhadap penyakit tidak menular melalui Posbindu PTM. Dan terakhir, kesiapsiagaan dalam penanggulangan kejadian luar biasa atau KLB. Oke Bu, berarti lengkap sekali ya Bu, dari pencegahan sampai penanganan semuanya ada. Berarti masyarakat juga bisa ikut terlibat ya, misalnya dengan ikut imunisasi, cek kesehatan rutin, dan datang ke Posbindu. Ya, benar sekali Intan. Baiklah Bu, berarti dari kegiatan-kegiatan yang ada pada bidang P2P ini pasti di lapangan tidak selalu mulus ya Bu. Boleh Ibu jelaskan apa saja sih tantangan dalam melakukan kegiatan yang ada dalam bidang P2P ini? Ya, benar sekali Intan, tantangan yang kami hadapi cukup beragam. Antara lain yang pertama masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Yang kedua, munculnya penyakit baru dan penyakit yang kembali meningkat. Di sini mungkin penyakit yang kembali meningkat ini seperti mungkin sekarang lagi maraknya kasus penyakit DBD, demam berdarah. Selanjutnya mobilitas masyarakat yang cukup tinggi sehingga mempercepat penyebaran penyakit. Yang selanjutnya penyebaran informasi kepada masyarakat yang tidak benar tentang kesehatan. Dan yang terakhir perlunya kolaborasi antar lintas sektor dan lintas program agar berjalan lebih efektif. Wah, ternyata tantangannya bukan cuma dari sisi layanan ya Bu, tapi juga dari perilaku dan informasi yang beredar di masyarakat. Berarti penting banget ya kolaborasi dengan peran aktif masyarakat supaya upaya pencegahan ini bisa benar-benar maksimal. Benar sekali Intan. Berikutnya Bu, bagaimana sih peran masyarakat untuk mendukung keberhasilan program-program yang ada di bidang P2P ini? Ya, di sini mungkin peran masyarakat sangat penting, yaitu yang pertama melengkapi imunisasi sesuai jadwal, yang kedua yaitu menjaga kebersihan lingkungan, yang ketiga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, yang keempat melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, yang kelima segera memeriksakan diri jika mengalami gejala penyakit, yang keenam mendukung kegiatan Posyandu dan Posbindu, dan yang terakhir berpartisipasi dalam pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M+ yang saya sebutkan tadi, bahwa sekarang ini sedang maraknya kasus DBD. Jadi di sini peran masyarakat sangat kami butuhkan dalam pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+ tadi. Berarti kita semua punya peran ya Bu, bukan cuma tenaga kesehatan aja. Iya, benar sekali. Terakhir nih Bu, apa sih harapan Ibu sebagai Kepala Bidang P2P dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat? Ya, kami berharap bahwa kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan adalah tanggung jawab bersama. Dengan kerjasama antara pemerintah, tenaga kesehatan, lintas sektor, dan masyarakat, kita dapat mencegah penyebaran penyakit dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan berkualitas. Amin, semoga harapan ini bisa terwujud ya Bu. Terima kasih banyak atas waktu dan informasi yang sangat bermanfaat ini. Semoga podcast ini bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya pencegahan dan pengendalian penyakit. Baiklah Bu, sebelum kita menutup podcast hari ini, boleh dong sepatah dua kata tentang bidang P2P? Oke, baiklah. Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Kesehatan adalah kekayaan yang sesungguhnya. Terima kasih kepada Ibu atas informasi yang sangat bermanfaat. Semoga masyarakat semakin mengenal peran bidang pencegahan dan pengendalian penyakit di Dinas Kesehatan. Bagi para pendengar, jangan lupa terus terapkan pola hidup dan sehat, lengkapi imunisasi, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, dan jadilah bagian dari upaya pencegahan penyakit di lingkungan kita. Saya Desi Intan Mutiara, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih dan salam sehat. Sehat dimulai dari saya. Jempolan Podcast Gaspol.